yang membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menggiring kita kepada satu titik yang disebut dengan titik temu. Titik temu ini luar biasa. Kenapa? Karena setelah Yusuf menerima jubah dari Yakub, Alkitab mencatat pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Sebelumnya Yusuf pasti pernah bermimpi, namun mimpinya mimpi biasa, mimpi kembang tidur. Namun setelah mengenakan jubah dari Yakub, itu menjadi titik temu antara Yusuf dengan destininya. Yusuf dengan tujuan dari Tuhan. Yusuf dengan sebuah perjalanan yang baru. Inilah disebut dengan titik temu. Teman-teman dimanapun, ketika kita tahu titik temu itu dirancang oleh Tuhan, maka titik temu itu dan itu Tuhan melakukan sesuatu yang akan membuat engkau tahu bahwa itu semua mendatangkan kebaikan. Titik temu itu menjadi babak baru bagi Yusuf. Perjalanan baru ini, perjalanan yang dimulai bukan karena Yusuf mempunyai sesuatu dalam dirinya, bukan karena Yusuf lebih baik, lebih pintar, lebih menurut dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tetapi pada saat itu, titik temulah yang membuat Yusuf mengalami babak baru. Ini yang luar biasa. Titik temu melakukan sesuatu yang membuat kita makin paham. Titik temu itu membawa babak. Saya waktu ketemu dengan kalian ya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung waktu di Jakarta, saya melihat bahwa Tuhan bergerak dalam hidup kalian di usia muda. Saya tahu bahwa itu adalah titik temu yang Tuhan rancang. Entah kenapa kalian bisa berkumpul, entah bagaimana caranya pertemuan demi pertemuan membawa dipimpin sama seorang pemimpin, sepasang pemimpin yang luar biasa. Itu pasti Tuhan. Itu yang membuat kalian mengalami yang namanya titik temu itu baru. Yang tadinya nggak peduli dengan perkara rohani, sekarang peduli. Yang tadinya nggak mau tahu tentang perkara Tuhan, sekarang menginginkan Tuhan lebih daripada apapun. Yang tadinya hatinya dingin, asal kebaktian, asal beribadah, sekarang aku lihat kalian mempunyai hati yang begitu bergelora. Itulah yang memunculkan babak baru. Di usia muda kalian mengalami babak baru itu sangat luar biasa. Pertahankan itu. Perjuang itu sesuatu yang ajaib. Karena itu Tuhan yang telah memulai. Titik babak baru itu memunculkan sudut-sudut baru. Sudut baru tentang Tuhan. Sudut baru tentang diam dalam otoritas. Sudut baru tentang pewahyuan akan gerejanya. Sudut baru menjadi generasi baru. Sudut-sudut baru inilah yang membedakan kalian semua dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Perbedaan setiap orang bukan dari usia. Perbedaan dari tiap orang
itu adalah babkan sudut-sudut baru. Milikilah sudut-sudut baru. Ada banyak kebenaran-kebenaran dalam Alkitab ketika kita mengalami babak baru, maka kalian jadi mengerti sudut-sudut yang kelihatannya tadinya nggak paham. Tadinya itu hal yang biasa. Namun ketika masuk ke dalam babak baru, perkara yang tadinya nggak paham jadi paham. Yang tadinya tertutup jadi terbuka. Yang tadinya sulit dipaham sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena itu mempunyai sudut-sudut baru di dalam roh kita. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Lihatlah tentang Yusuf. Setelah dia bermimpi, saudara-saudaranya nggak suka dengan Yusuf. Merasa bahwa Yusuf menjadi seorang yang lebih tinggi daripada mereka. Memang Yakub lebih mempercayai Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Dan itu menyebabkan saudara-saudaranya menjadi iri. Di luar dugaan, Yusuf ditangkap, lalu jubahnya dilucuti dan dibuang ke dalam sumur kering. Yusuf nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata, "Woi, woi, 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 apa yang kamu lakukan? Woi, apa yang terjadi pada diriku? Kalian ngapain? Ya udah, apa yang kamu lakukan, Ruben?" Dia teriak-teriak, dia sebutkan satu demi satu nama kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya nggak peduli. Dan dia ada dalam sumur. Dia teriak-teriak, tidak ada yang mau mendengar. Sampai satu kali akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur. Di luar dugaan, dia pikir ini selesai. Ternyata dia dijual sebagai seorang budak. Nggak main-main. Kakak-kakaknya telah berbuat jahat. Dia dijual dengan harga yang murah. Dia pikir dengan dijual dengan harga murah itu akan menghancurkan harga dirinya Yusuf. Dia benar-benar Yusuf menjadi seorang yang hilang. Dia pergi ke Mesir tanpa identitas, tanpa blessing dari orang tuanya. Dia pergi tahu bahwa dia akan masuk ke Mesir. Ketika tangan dan kakinya terikat, dia masuk dalam kerangkeng. Dia memandangi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya terkekeh-kekeh dan berkata kepada Yusuf, "Kami ingin lihat mimpimu akan terjadi atau tidak." Yusuf hanya bisa menghela nafas dan lambat atau cepat dia makin menjauh dari tanah kelahirannya. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang budak. Di pasar budak ini, entah kenapa, sepertinya Tuhan campur tangan. Potifar yang tadinya tidak mau lewat situ, dibuatnya lewat. Mungkin ada orang lain yang ingin membeli Yusuf, tetapi pada saat itu Tuhan menghalanginya, sehingga orang itu tidak jadi beli. Dan akhirnya Yusuf berada di rumahnya Potifar. Itulah peristiwa di mana titik temu membawa babak baru. Sebagai seorang budak, Yusuf menjadi seorang yang berbeda dibandingkan budak-budak yang lain. Yusuf ini seorang yang mengagumkan Potifar dan istrinya Potifar melihatnya dan mengingininya. Tetapi Yusuf, dia tahu ada
satu yang nggak bisa diambil. Sekalipun peristiwa-peristiwa buruk itu untuk menggerogoti dari dalam. Harusnya Yusuf pahit, tapi Yusuf tidak pahit. Harusnya Yusuf marah, tapi Yusuf tidak marah. Harusnya Yusuf kecewa, tapi Yusuf tidak kecewa. Harusnya Yusuf putus asa, tetapi Yusuf tidak putus asa. Kenapa? Karena titik temu. Titik temu itu begitu jelas. Dia bermimpi setelah mengenakan jubah dari ayahnya. Dia bermimpi dengan jelas bahwa gandum-gandum saudara-saudaranya itu berdiri dan menyembah kepada gandumnya Yusuf. Dia bermimpi 11 bintang tunduk dan kepadanya. Dia bermimpi melihat bulan dan matahari juga hormat kepadanya. Itu yang tidak boleh hilang di dalam dirinya. Semuanya boleh hilang, tetapi hati di mana titik temu yang telah dimulai membuat dia dipertahankan. Karena itu, sekalipun istri Potifar yang begitu cantik menggodanya, Yusuf mempertahankan kekudusan hatinya. Ini penting bagi kalian semua. Generasi baru lahir dengan hati yang dipertahankan kekudusannya. Pertahankan hatimu supaya titik temu ini membawa pada satu level yang lebih tinggi lagi. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Di penjara itu dia ketemu dengan dua orang. Yang seorang juru minuman, yang seorang lagi juru roti. Keduanya dimasukkan dalam sel di mana Yusuf berada. Dan Yusuf mendengar kedua orang ini bermimpi. Ketika Yusuf mendengar dua orang ini, Yusuf menemukan titik temu baru. Titik temu baru inilah dari mimpi kepada mimpi. Dan Yusuf menjelaskan kedua orang itu, dan pada hari ketiga mimpinya menjadi kenyataan. Pada saat itu Yusuf, kalau nanti kamu keluar dari sel ini dan kamu ceritakan bahwa aku adalah seorang yang tidak bersalah, aku tidak pernah melakukan kejahatan. Ya, juru minuman itu berjanji akan menceritakan kondisi Yusuf. Tapi entah kenapa, ketika juru minuman keluar dari sel, Tuhan membuatnya lupa. Di sini Yusuf harus bertahan 2 tahun lagi dalam sel. Tapi dia tidak kecewa. Dia tahu waktu Tuhan. Dia menghargai waktu. Jadilah Firaun bermimpi dan itu membuat kepadanya ahli nujum, tapi ketahuilah bahwa rasanya bukan begitu. Sampai akhirnya teringat, dia menjelaskan kepada Firaun bahwa aku dulu Tuhan. Akhirnya panggil dia. Disitulah Yusuf ketemu dengan titik temu yang ketiga, yaitu mimpi juga, mimpi Firaun. Ini cerita yang luar biasa. Titik temu ini itulah yang memunculkan sudut-sudut baru. Sekalipun Yusuf pada saat itu
tidak ada Alkitab, ada alat bantu rohani, tetapi dalam hatinya lah yang dia paham tentang titik temu. Temu dengan ayahnya kembali, dia menjadi Perdana Menteri, dan dia menggenapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Sampai ayahnya dibawa ke Mesir, ayahnya memberkati kedua anaknya, ayahnya memberkati, akhirnya ayahnya meninggal. Nah, disinilah Kejadian 20. Saya baca dalam terjemahan IMB. Ketika saudara-saudaranya pada waktu itu, tolong lewat satu orang supaya Yusuf membiasa. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara bangsa yang besar. Ini cerita seperti cerita yang ditulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kejadian 50-20 ini sama dengan Roma 8 ayat 28 Perjanjian Baru. Bahwa Tuhan, titik temu penting buat engkau semua. Dimanapun engkau berada, kenapa hari ini berada bersama dengan teman-teman dalam sebuah komunitas? Ada yang ketemu dengan Pastor Martin, ada yang ketemu dengan leader-leader yang lain, ada yang rasanya itu terlalu normal. Mungkin kita melihatnya dari sisi manusia, tapi dari sisi Tuhan, itu Tuhan mengatur semuanya. Inilah yang membedakan seorang dengan yang lain, bahwa kita harus seperti ini. Kalau engkau setia dalam panggilannya, lihatlah kalimat ini harus engkau punya. Kalau engkau setia dalam panggilannya, pasti ada banyak peristiwa yang membuat engkau melepaskan panggilannya. Ada banyak peristiwa yang akhirnya membuat engkau bisa menyerah. Setia dalam panggilannya. Mengikuti prosesnya. Itu harus selesai. Kurikulum Tuhan harus selesai dalam hidupmu. Jangan menolak proses. Karena dagingnya kita sering merasa seandainya proses Tuhan itu mengubah kita. Kita berubah menjadi seorang yang menggenapi rencana Tuhan. Karena itu teman-teman, kalimat ini penting. Kalau engkau setia dalam panggilannya, mengikuti prosesnya, maka titik temu akan membawamu kepada penggenapan rencananya. Ini adalah proses yang akan mengubahkan. Ada banyak bagian yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Ada bagian yang tidak diperlukan oleh Tuhan. Baru bagian hasil dari proses itu akan membawamu kepada penggenapan rencana. Lalu seperti apa dengan titik temu? Contoh seperti satu kali yang bernama Naaman. Naaman pada waktu itu dia menyerang Mesir. Dia menyerang banyak tempat dan salah satunya juga menyerang Israel. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis kecil dari Israel
dan dia menjadi pembantu di rumahnya Naaman. Dia pikir ini gadis kecil biasa. Ya memang dia adalah gadis kecil biasa. Tetapi sebenarnya dia ini adalah titik temu antara Naaman dengan Tuhan di Israel. Anak kecil ini berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, kalau boleh saya berkata, bolehkah saya mengatakan bahwa di Israel ada seorang nabi? Datanglah, pasti Tuhan akan dipulihkan." Lalu akan tentang gadis kecil ini, dan Naaman pergi kepada rajanya, dan rajanya bikin surat kepada raja di Israel, dan Naaman berangkat. Setelah sampai di Israel, surat dibaca oleh raja. Rajanya begitu kaget. Dia pikir kenapa ada seorang panglima dari Aram pada waktu itu datang. Wah, ini cari gara-gara. Tetapi lihat, pada saat itu datang dari rumahnya Elisa. Suruhlah panglima Naaman ke rumahku. Akan kubuktikan bahwa di Israel ada nabi. Setelah Naaman sampai di rumahnya Elisa, pada waktu itu utusan itu lagi-lagi berkata, "Tuanku mengatakan, pergilah ke sungai Yordan, mandilah di sana 7 kali, maka kau akan sembuh." Lalu Naaman marah. Naaman nggak bisa terima. Tetapi disinilah seorang pembawa titik temu ini mengatakan, "Tuhan, kalau nabi itu mengatakan hal yang sulit, Tuhan pasti akan melakukan mudah. Mandilah dan pulihlah dia." Gadis kecil ini titik temu. Di dalam hidup kita juga ada gadis-gadis kecil yang menjadi titik temu. Orang-orang yang nggak sengaja. Ini yang membawa perubahan dalam hidup kita. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!